siswa dan siswi semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Ego di sini pada pembelajaran matematika, khususnya untuk materi pembahasan kita hari ini, yaitu tentang prisma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prisma? Jadi prisma itu kita bisa juga menyebutnya sebagai balok, kita juga bisa menyebutnya sebagai kubus. Nah, kenapa? Karena prisma itu biasanya dikaitkan dengan bentuk alasnya. Jadi yang anak soleh-soleh perlu perhatikan itu adalah bentuk alas. Nama prisma itu bisa berubah sesuai dengan bentuk alasnya. Jika alasnya yang pertama nih, contohnya ini segitiga, kita sebut dengan prisma segitiga. Kemudian ini kubus, ya, kubus atau balok termasuk ke dalam jenis prisma. Prisma apa Pak? Prisma segi empat, begitupun dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, jika alasnya berbentuk segi lima, maka namanya prisma segi lima, segi enam, segi tujuh, dan seterusnya. Selanjutnya, lihat pada gambar yang ada di layar kalian, ini sudah Pak Rigo buatkan ya. Ini untuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, apa sih unsur-unsur dalam sebuah prisma ini? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pada setiap prisma selalu ditemukan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama nih, ada yang namanya titik sudut, ya, atau pojok, mungkin kalian mengenalnya seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya rusuk, ada sisi dan ada diagonal sisi. Kemudian ada yang namanya diagonal ruang dan ada yang namanya bidang diagonal. Nah, yang akan kita bahas itu hanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 saja ya, dari titik sudut atau pojok, rusuk, kemudian sisi dan diagonal sisi. Nah, seperti yang kalian ketahui bersama bahwa masing-masing unsurnya itu banyak tergantung pada jenis prisma itu sendiri. Jadi kalau misalkan jenis prismanya segitiga, ya pojoknya ada 6, kemudian rusuknya ada 9, kemudian sisinya ada 5, dan diagonal sisinya itu ada 6. Nah, sampai seterusnya. Jadi kalau misalkan anak soleh perhatikan semuanya, ini adalah kalau pojoknya segi 4, nah lihat 6, kemudian itunya jadi 8, ada penamanya 2. Jadi anak soleh nanti bisa membuat, ya pernah belajar tentang pola kan di semester sebelumnya. Jadi kalau misalkan nanti prismanya segi 7, nah berarti ada berapa tuh? Ada 14 pojok, itu ya. Kemudian rusuknya ada berapa? Lihat, selisih rusuk itu dia 3 ya. Ya, jadi mungkin anak soleh semuanya bisa memahami seperti itu ya. Jadi kalau misalkan paling punya jenis prisma segi 7, pojoknya ada 14, kemudian rusuknya ada penambahan 3, ada 21, sisinya ada penambahan 1, ada 9. Kemudian diagonal sisinya ada berapa? Ya, lihat diagonal sisinya itu kelipatan. Biasanya nanti dilihat dari berapa sih alasnya, apa sih alasnya itu berbentuk apa, itu ya. Nah, contohnya kayak gini. Pada prisma segi 5, EF, GHI, JK, LMN, ya, seperti nampak pada layar kalian, ya, EF, GHI, JK, LMN itu adalah sebuah prisma segi 5. Titik sudutnya itu ada 10 titik. Yang mana saja titiknya? Titik E, F, G, H, dan I itu termasuk ke dalam sisi alas. Ya, kemudian selanjutnya pada tutup. Ya, lihat tutupnya. Tutupnya itu bagian atas ya berarti ya. J, K, L, M, N. Jadi misalkan kita lihat J, K, L, M, N. Nah, kemudian yang kedua, rusuknya itu ada 5 buah garis. Yang mana Pak rusuk itu? Nah, rusuk itu yang ini. Ini rusuk. Atau kalian bisa mengenalnya dengan EF, FG, GH, HI, dan EI, gitu ya, seperti itu. Kemudian pada tutupnya ada 5 garis. Kalau pada alas ada 5 garis, maka pada tutup juga ada 5 garis. Apa saja? JK, KL, LM, MN, dan JN. Ya, seperti itu. Rusuk tegak ada 5 garis. Yang mana? Yang ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke ya. Jadi ada EJ, FK, kemudian ada GL, ada HM, dan ada IN. Nah, sisinya ada berapa? Sisinya ada 7 buah. Yang mana saja kah? 1, ya, yang sebelah sini. Tuh. EF. Oke, dari alas deh, biar kalian paham ya. Ya, yang pertama itu dari alas, EFGHI, dan tutupnya itu ada JKLMN 2. Kemudian
ada 5 persegi panjang. Lihat persegi panjangnya yang EFKJ. Nah, yang ini ya, EFKJ, kemudian FGLK, GHML, kemudian ada lagi namanya HINM, dan ada namanya EINJ yang ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Diagonal sisinya ada 2 buah garis, 20 buah garis. Diagonal sisinya ada 20 garis. Contoh yang ini ya, lihat nih. Nah, pada alas ada EG, lihat EG, kemudian ada EH, ada FH, ada FI, kemudian ada GI ya. Oke, lihat itu diagonal sisinya. Kemudian pada tutupnya sama juga, ada 5 buah, ada JL ya, seperti ini, JM, KM, KN, dan ada yang N. Pada sisi tegaknya ada 10. Mana saja Pak yang sisi tegak? Kita lihat nih, yang sisi tegaknya berarti yang ini kan. Ya, sisi yang tegak itu EFKJ, berarti ada EK nantinya kan. Ada FJ, ada FL, ada GK, kemudian ada HL, ada GM, ada IM, ada HN, ada IN, dan ada IJ, ada EN, EN, dan IJ. Jadi semuanya jumlahnya itu ada 10. Oke ya, lanjut ya. Oke, catatan pada prisma segi, misalkan kenapa pada itu namakan dengan segi N? Karena itu tergantung dari jumlah alasnya ya. Sisi alasnya ada berapa? Kalau misalkan alasnya ada berbentuk segi 4, berarti prisma segi 4. Nah, ini ada catatan penting, nanti kalian bisa mencatatnya atau membuat screenshot. Banyaknya titik sudutnya itu adalah 2 dikali N. Jadi kalau misalnya Pak Riko punya prisma segi 9, berarti titik sudutnya ada berapa? 2 dikalikan dengan 9, 18. Sementara untuk banyaknya rusuk itu 3 kali N. Jadi kalau misalkan Pak Riko segi 9, berarti 3 kali 9 ada 27 ya. Dan seterusnya banyaknya sisi itu N tambah 2. Jadi kalau misalkan Pak Riko punya sisinya itu ada tadi yang 9 ya, prisma segi 9 misalkan, berarti kan tinggal tambahin 9 tambah 2 berapa? 11. Banyaknya diagonal sisi yaitu adalah N dikali N dikurangi 1. Ingat ya, N dikali N dikurang 1. N nya itu ada 9, 9 dikurangi 1 itu 8, 8 kali 9. Nah, hasilnya berapa tuh? 72 deh. Nah, contoh halnya, gunakan rumus di atas untuk menentukan banyaknya titik sudut, banyaknya rusuk, banyaknya sisi, dan banyaknya diagonal sisi pada sebuah prisma segi 15. Nah, gimana tuh kalau segi 15? Mungkin kurang lebih seperti ini ya jawabannya ya. Maka pada prisma segi 15 artinya N-nya itu adalah 15. Maka banyak titik sudut 2 dikali N, N-nya 15, berarti 2 dikali 15 itu 30. Artinya banyak titik sudut itu berjumlah 30. Kemudian yang kedua, banyaknya rusuk 3 dikalikan dengan N, N-nya ada 15, 15 kali 3 itu adalah 45. Banyaknya sisi N tambah 2, 15 tambah 2 itu 17, dan banyaknya diagonal sisi N 15 dikalikan dengan 15 kurangi 1 itu 14, 15 kali 14 sama dengan 210. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti yang ini silakan anak soleh-soleh semuanya untuk mencatatnya. Bagaimana sih caranya mencari jumlah titik sudut, jumlah rusuk, jumlah sisi, dan jumlah banyaknya diagonal sisi. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Di sini Pak Riko ada contoh yang ketiga. Nah, seperti ini. Suatu prisma segi N memiliki banyak rusuk 51 buah. Nah, tadi kalau kalian lihat lagi untuk mencari rusuk, iya, untuk mencari rusuk itu 3 kali N. Artinya kalian bisa mencarinya berapa sih nilai N-nya? Ya, 51 bagi 3. Lihat, 3 kali N itu 51, artinya N sama dengan 51 dibagi 3 itu 17, maka prisma tersebut itu adalah prisma segi 17. Jadi kalau ada soal yang seperti ini ya. Kemudian yang kedua, banyaknya titik sudut ya seperti rumus yang tadi, 2 dikalikan dengan N, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah prisma segi 17, maka 2 dikali 17 itu adalah 34. Kemudian banyaknya sisi itu adalah N ditambahkan dengan 2, artinya 17 ditambahkan 2 itu 19, dan banyaknya diagonal sisi itu adalah 17 dikalikan dengan 16. Nah, seperti ini ya. Tuh, hasilnya adalah 272 deh.
Jadi kalau ketemu dengan soal yang seperti ini kalian bisa lebih memahami. Tapi ingat ya ke syarat yang tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya karena kita membahas tentang bangun ruang, artinya bangun ruang tersebut dia memiliki volume ya atau isi. Nah, bagaimana cara mencari isi volume? Ya. Mengisi misalkan prismanya kita isi dengan air. Nanti kalian hitung berapakah volume prisma tersebut. Oke, berikut ini kita akan bahas mengenai rumus volume prisma. Oke. Perlu kalian pahami juga ini bukan dalam artian Pak Ego akan mengajarkan kembali tentang kubus ya. Tapi yang namanya kubus sudah pasti disebut sebagai prisma. Ini namanya berarti prisma segi 4. Betul. Oke, prisma segi 4. Nah, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H ya, luas alasnya itu adalah D, A, B, C. Atau luas alas itu bisa dicari dengan cara DA dikalikan dengan AB. DA dikalikan dengan AB. Sementara untuk volumenya itu adalah alas ya kali lebar kali tinggi ya. Yang mana yang alas sisi miring sisinya itu dikalikan. Atau mungkin kalian pernah mencobanya dengan menggunakan S⁻³ kalau untuk kubus ya, seperti itu. Balok akan dipotong 2 sama besar nih. Seperti apa hasil jadinya? Kita potong 2 sama besar. Nah, seperti ini ya. Ketika balok ini kita potong menjadi 2 sama besar, kurang lebih seperti pada gambar yang kalian lihat di layar. Kita potong nih yang bagian yang tadi. Kemudian balok ABC D E F G H dipotong melalui diagonal sisi EG sehingga terbentuk 2 prisma segitiga yang volumenya setengah volume ABCD EFGH. Pada prisma ABC EFG, lihat mana ABC EFG? Ini ya. Oke, ABC EFG. Nah, alasnya adalah segitiga ABC. Alasnya adalah segitiga ABC dan tingginya adalah BF. Oke. Luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC itu adalah setengah kali luas ABCD. Loh kok Pak ABCD? Ya, karena volume prisma ini kita akan menghitungnya kembali seperti bentuk muka awalnya tadi, berbentuk apa? Maka volume prisma itu adalah ABCEFG, volumenya adalah setengah kali volume ABCDEFGH. Mungkin nanti kalau untuk lebih memahaminya bisa ya menggunakan rumus ya. Jadi volume prisma ABCEFG itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Gampang ya? Kalau luas alasnya dia berupa segitiga, ya berarti luas alas segitiganya berapa dikalikan dengan tingginya. Nah, kesimpulannya apa? Untuk setiap prisma, rumus menghitung volumenya adalah lihat, luas alas dikalikan dengan tinggi, di mana dia memiliki catatan pada prisma luas alas tergantung pada jenis prisma itu. Jadi alasnya berbentuk apa? Kalau alasnya berbentuk segitiga, ya berarti menggunakan luas alas segitiga. Kalau luas alasnya berbentuk segi 4, menggunakan luas alas segi 4. Luas alas sama dengan luas tutupnya. Jadi jangan bingung ya. Luas alas prisma sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa luas alas prisma itu tergantung pada jenis prismanya itu sendiri. Misalnya, prisma segi 6, maka alasnya adalah segi 6 dan luas alasnya sama dengan luas segi 6 tersebut. Nah, segi 6 beraturan dapat dibentuk dengan 6 buah segitiga sama sisi. Mungkin biar lebih paham, di sini Pak Iko punya gambar nih. Ya. Ada ABO ya. Masing-masing dia memiliki sisi. Nah, karena sisinya itu yang tadi kita sebut sebagai sisi yang sama atau segitiga sama sisi, artinya ketiga sisinya itu memiliki panjang yang sama ya. Kemudian kita lihat, nah kita gabung-gabungkan seperti ini karena segi 6 ya, segi 6 kita gabungkan A B C D E F. Oke, kita lanjut dulu. Pada segitiga ABO, mana yang ABO tuh? Yang ini ya, ABO, AB sama dengan AO sama dengan BO. Artinya dia punya sisi. Jika alasnya AB itu adalah S, maka tingginya itu adalah T, atau
OP. Yang mana Pak yang OP Pak? Di sini belum ada P-nya. Nah, di sini Pak gue ganti dengan S-nya itu dengan P. Oke ya. Jadi kalian ketahui, oh ini bentuknya seperti apa? Ternyata bentuknya seperti segitiga ya. Maka berlaku seperti ini. Setengah kali sisi kali akar 3. Ingat ya, ini sudah kita pelajari tentang akar 3 nih. Kenapa sih bisa jadi akar 3? Ya. Luas segitiga ABO, maka sisi kalikan dengan setengah sisi akar 3 dibagi 2. Seperti ini ya. Ini kan setengah bagi 2 itu 1/4. Jadi 1/4 sisi ketemu sisi, jadi sisinya pangkat 2 akar 3. Luas segi 6 beraturan, maka rumusnya adalah 6 dikalikan dengan luas segitiga ABO, itu untuk luas segi 6 ya. Baru luas segi 6 nya doang, luas alasnya doang. Artinya dapat kita peroleh hasilnya seperti ini. 6 dikalikan dengan 1/4 S pangkat 2, sisinya yang ini ya, sisi kali sisi itu berarti S pangkat 2 dikalikan dengan akar 3. Atau bisa kita tulis sederhananya 3/2 S pangkat 2 akar 3. Nah, seperti ini. Ini kalau luas segi 6 beraturan. Nah, perlu kalian pahami dulu juga mengenai luas segitiga ya. Jangan sampai kalian tidak tahu luas segitiga itu berapa. Rumus untuk luas segitiga ada 2 jenis sebenarnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang seperti kalian pahami bersama, yaitu adalah alas kali tinggi dibalikan dengan 2. Kemudian yang kedua, luas segitiga itu bisa kita cari dari masing-masing sisi dan kelilingnya. Nah, menggunakan akar setengah kali keliling dikurangi sisi. Ingat ya, sisi S1 itu berarti sisi 1, S2 untuk sisi 2, S3 untuk sisi yang ketiga. Contoh deh biar real nih ya. Ini adalah prisma segitiga ya. Di kanan ini pada gambar yang di kanan, jika AC sama dengan DF itu 8 cm, AC-nya sama dengan DF. Artinya yang bagian bawah ini, coba deh Parigo. Nah, artinya AC ini dia memiliki nilai 8 cm juga. Tuh. Gitu ya. Kemudian BC itu sama dengan EF. BC-nya sama dengan F. BC sama dengan EF. EF-nya ada 6, berarti di sini juga 6 cm. Paham ya? Kemudian AD-nya itu ada 15 cm. AD 15 cm. Sehingga sudut F ya, atau sudut F itu sama dengan sudut C. Nah, sudut F yang ini sama dengan sudut C, di mana sudutnya itu membentuk 90 derajat. Hitunglah volume prisma tersebut. Ingat ya, kalau 90 derajat itu adalah siku. Nah, kalian pernah belajar kan tentang ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Karena AC sama dengan DF, maka dia berlaku panjang AC itu adalah 8 cm dan panjangnya F atau BC itu 6 cm. Kemudian tingginya adalah 15 cm dan sudut F adalah sudut 90 derajat. Bagaimana cara mencari volumenya? Nah, yang pertama adalah kita pahami dulu luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, ini luas alasnya berupa apa? Luas alasnya ternyata berupa segitiga. Oke. Berarti luas alasnya 8 dikalikan 6 dibagi 2. Berapa tuh? 8 kali 6. Ya, yang sampai ada yang masih keliru nih, 8 kali 6 berapa? Ya, 48 bagi 2 itu 24 cm. Kemudian karena kita sudah tahu bahwa luas alasnya itu ada 20 cm, maka tinggal dikalikan dengan tinggi. Tingginya itu tadi yang 15 cm. Artinya 24 cm dikalikan dengan 15 cm itu adalah 360 cm kubik atau pangkat 3. Kok bisa sih jadi pangkat 3? Ini cm, ini 2. Jadi kalau misalkan ada A pangkat B misalkan, kemudian dikalikan dengan sama juga nih A pangkat N misalkan. Berarti itu sama dengan A B tambah N ya. Seperti itu ya. Ini pernah belajar mungkin ya waktu kelas 7. Oke, kita lanjut nih contoh soal nomor 2. Nah, ini beda lagi nih. Kalau tadi kan kita menggunakan segitiga prisma segitiga. Nah, kalau sekarang
Pada prisma segi 5 EFGHI JKLMN di bawah ini alasnya adalah EFGHI merupakan segi 5 beraturan dengan panjang sisi 8 cm. Panjang setiap sisinya itu 8 cm, artinya di sini 8 cm, 8 cm, 8 cm, dan di sini juga sama 8 cm. Dan tinggi prismanya itu adalah 14. Jadi kalau misalnya tinggi prismanya ini 14 ya, KF, GL, EJ, IN, dan HM itu sama bernilai 14 cm juga. Maka bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara mencari volume prisma seperti ini? Nah, kita lihat segi 5 ya, sisi seginya EFGHI itu 8 cm, tinggi prismanya adalah 14 cm. Sementara ya, panjang dari O ke P itu adalah 5,5 cm. Jadi dari titik pusat alas ya, jadi titik O ke OP itu adalah panjangnya 5,5 cm. Oke, kita ke halaman berikutnya deh. Ini ya, nih Pak Riko coba ini deh dibuka ya, ini dilepas nih ya, kita lihat bagaimana cara mencarinya. Ingat kembali tadi bahwa yang namanya prisma itu luasnya seperti ini ya, luas alas dikalikan tinggi. Nah, karena luas alasnya ada 5 dikalikan dengan luas segitiga EFO. Luas segitiga EFO. Maka kita harus tahu dulu nih, rumusnya apa dari luas segitiga ini. Nah, 5 dikalikan dengan, lihat, 8 dikali 5 dibagi 2 itu adalah yang ini ya. Yang ini adalah rumus dari segitiga, ya kan? Kemudian dikalikan dengan 14 cm, di mana 14 cm-nya itu adalah tingginya. Tuh. Yuk, kita kalikan. 5 dikalikan 8 kali 5,5 berapa tuh hasilnya? 44 dibagi 2 22. 5 dikali 22 dulu yang ada dalam kurung dulu ya. Tuh, hasilnya adalah 110 dikalikan dengan 14 dan hasilnya adalah 1540 cm. Nah, ini pakai ini ya. Nah, ini pada gue salah, pakai angka 2. Oke. Ini untuk contoh yang ketiga, bisa kalian nanti silakan screenshot. Nah, di sini Pak ada yang baru nih. Kenapa kok yang di prisma segi 6 rumusnya atau luas alasnya harus pakai akar 3? Ingat yang tadi ya, yang pernah kita bahas di sebelumnya. Jadi untuk prisma ABCD EFGHI JKL seperti yang nampak pada gambar, alasnya adalah segi 6 beraturan dengan sisi 12 cm. Tiap sisinya itu 12 cm. Jadi BC 12, CD 12, DE 12, EF 12, FA 12. Sementara yang bawah atasnya juga sama. LG, GH, HI, IJ, JK, dan KL itu bernilai 12 cm. Ya, jika tinggi prisma tersebut adalah 20 cm dan setiap sisinya itu beraturan, maka berlaku seperti apa? Nah, ini berlaku penjelasannya seperti ini. Diketahui bahwa sisi alasnya itu adalah 12 cm, tinggi prisma adalah 20, sementara yang ditanyakan adalah berapa sih luas alasnya dan berapa sih volumenya. Ya, untuk mencari luas alasnya kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Tuh, 3/2 S pangkat 2 144 kan ya. Nah, 144 dikalikan dengan 3 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 216 akar 3. Tetap ya di bawah akar 3-nya seperti itu. Ini tadi kalian lihat nih rumus ini yang sudah pada gue tuliskan di depan. Yang tadi ya. Dan yang kedua, bagaimana cara mencari volumenya? Ya, volume kita tinggal kalikan saja luas alasnya yang ini ya, yang ini, kemudian dikalikan dengan tingginya adalah 20, hasilnya adalah 4320 akar 3. Artinya volume prisma tersebut adalah 4320 akar 3 cm kubik. Seperti itu. Nah, mungkin untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini Pak Riko cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kalian atau anak soleh-soleh semuanya bisa di sesi berikutnya kita akan belajar mengenai tentang luas sisi prisma. Oke? Kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Oke? Sekian, terima kasih yang bisa Pak Riko sampaikan. Silakan kalian tonton terus videonya agar mudah memahaminya, mudah dipahami. Kalau ada yang perlu kalian catat, silakan di post dulu kemudian dicatat. Oke? Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.